Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun yang sedang berada, yang berada di ujung barat Kepulauan NKRI hingga ujung timur, yang berada di ujung selatan hingga ujung utara Kepulauan Nusantara, sahabat-sahabat semuanya yang berasal dari luar negara kesatuan Republik Indonesia, yang berada di Malaysia, Singapura, yang berada di Taiwan, Hong Kong, Australia, Korea, Abu Dhabi, dan lain sebagainya. Salam hormat dari saya untuk teman-teman semuanya dimanapun yang sedang berada. Dan sahabat, hari ini saya sudah meluncur ya di wilayah kota Surabaya ini. Saya akan mencari keberadaan sebuah lokasi eksplor yang disebut Rumah Hantu Gresik gitu ya. Saya cukup penasaran saja teman-teman dengan keberadaan Rumah Hantu Gresik tersebut, meskipun saya nggak tahu pasti ya alasan kenapa rumah tersebut dijuluki rumah hantu. Biasanya rumah-rumah yang menggondol ya, rumah-rumah yang memiliki predikat rumah hantu, kemudian rumah pesugihan, rumah angker gitu ya, itu biasanya memang bangunan-bangunan rumah yang sudah lama tidak dihuni, ditinggalkan pemiliknya, sehingga persepsi ataupun istilahnya itu pendapat-pendapat ya dari warga masyarakat itu terkadang bisa muncul, bisa timbul secara liar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya sendiri sih cukup penasaran, pengen tahu sebenarnya bangunan tersebut seperti apa. Nanti jika tidak ada kendala, saya akan bikinkan vlog siangnya, teman-teman. Itu pun kalau nanti kita dapat semacam perizinan ya dari orang-orang yang terdekat situ. Kalau toh tidak mendapatkan izin untuk masuk ya sudah. Kita bikin video motovlog saja sambil jalan-jalan di sisi lain dari kota Surabaya, teman-teman. Di sebelah kiri kita ini terhampar areal pertambakan ya, pertambakan garam gitu, yang membentang cukup luas juga di areal ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Hari ini saya reading hari Sabtu ya, weekend begitu, sehingga saya sendiri juga cukup menikmati perjalanan saya. Ben nggak sepaneng ya, kalau orang Jawa bilang. Sepaneng apaan bang? Sepaneng itu biar nggak stres gitu loh. Biar nggak tegang otaknya, sekalian refreshing, jalan-jalan, menikmati suasana. Dan kebetulan hari ini sih mentari sedang malu-malu mau gitu ya. Mau menampakkan diri, mau tidak gitu. Jadi suasananya wes jian, ini mendukung banget gitu. Nah, ini areal pertambakan, teman-teman, pertambakan garam ya. Ini juga gudang-gudang garam yang di samping kiri kita ini. Di samping kanan kita juga terhampar areal pertambakan. Jalur ini sih terpantau masih sepi, lancar, lalu lintas yang melintas, teman-teman. Ini masih dalam situasi dan kondisi PPKM ya, yang dimana di titik-titik tertentu itu terdapat penyekatan-penyekatan. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini ya, yang disebut virus corona ini segera hengkang dari bumi pertiwi, sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih baik lagi, bisa lebih normal seperti sedia kala. Memang kalau ngomong-ngomong weekend yang seperti ini
itu memang beberapa orang menikmati momen-momen tersebut bersama dengan keluarganya ya, keluar kota begitu ya, jalan-jalan, menikmati liburan. Meskipun dalam kondisi seperti ini tuh memang beberapa tempat-tempat wisata masih terbuka, masih dibuka gitu ya. Namun sebagian orang wes nggak mengenal hari libur. Pokoknya wes kerja ngumpul ke dolar gitu. Bekerja gitu ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar gitu. Wes gak ngurusi, pokoknya apapun itu kerja tanggal abang wes sikat. Saking semangatnya. Dan teman-teman, di samping kiri kita ini itu yang disebut Stadion Bung Tomo ya. Jadi di ajang-ajang tertentu Persebaya Surabaya dalam menjamu tim-tim yang berasal dari wilayah-wilayah lain biasanya di stadion tersebut. Jadi stadion tersebut juga cukup gede teman-teman, sudah diperbaiki sekarang kondisinya ya, cat-catnya sih baru itu, mantap itu stadion. Di dalamnya pun juga cukup keren ya, saya pernah juga nonton bola di stadion tersebut. Nah keren kan. Mantep cuy. Stadion Gelora Bung Tomo. Anak saya yang putri itu juga, dia itu bonek. Dia itu bonek gitu ya, bonita. Kalau nonton Persebaya dia suka. Pernah ya beberapa kali tak ajak masuk ke stadion tersebut untuk menikmati pertandingan langsung, beli sal, beli kaos gitu ya. Aksesorisnya seperti itu, suka. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ya untuk menuju ke lokasi explore ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar dalam artian nggak hujan ya, karena Surabaya beberapa hari ini terkadang tiba-tiba hujan. Kita nanti masuk ke wilayah Kabupaten Gresik, namun sekarang kita masih berada di wilayah Surabaya ini teman-teman. Dulu sih jalur ini sangat sempit, yang hanya satu jalur yang berada di samping kanan kita itu. Sekarang sudah diperlebar seperti ini. Jadi kalau melintas di sepanjang jalur ini udah enak gitu teman-teman. Memang dalam pencarian lokasi-lokasi explore terkadang kita terbentur teman-teman dari lokasi yang sudah kita datangi itu, terkadang nggak bisa kita explore karena sesuatu hal dan banyak hal. Mencari lokasi-lokasi yang terbengkalai, mencari lokasi-lokasi yang sudah tidak terhuni, itu saya bilang ya, sekali lagi saya bilang, lebih sulit ketimbang mencari tempat-tempat wisata biasa seperti kolam renang, seperti kebun binatang gitu ya, kemudian seperti tempat-tempat wisata lain yang biasa-biasa untuk keluarga. Itu lebih mudah gitu, dan aksesnya pun juga akan jauh lebih mudah, akses masuknya ya. Jadi kita tinggal bayar tiket berapa yang sudah ditentukan, kita udah bisa masuk. Nah kalau tempat-tempat terbengkalai angel gitu ya.
Susahnya minta ampun. Jangan dibilang tempat terbengkalai itu mudah untuk dimasuki, mudah untuk dicari. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya. Bayang noise. Susahnya gimana? Memang beberapa lokasi mudah, namun beberapa lokasi, dan bukan beberapa ya, banyak lokasi itu susah untuk ditemukan, untuk dijangkau kadang. Oleh karena itu saya sendiri ya cukup apresiasi positif ya untuk sahabat-sahabat explorer, khususnya yang menghibur teman-teman YouTube di segmen explore ini. Saya acungi jempol semua kinerjanya. Kenapa? Ya karena memang untuk menghibur teman-teman itu perjuangannya sungguh sangat luar biasa ya. Tenaga, pikiran, dan juga biaya. Lokasi-lokasi yang berada di luar kota misalkan ya, itu butuh biaya operasional yang nggak sedikit gitu ya. Nggak sedikit seukuran dompetnya VRK ya, karena VRK ini kan bukan YouTuber kaya teman-teman. Bayangan dari warga masyarakat, teman-teman, sahabat-sahabat, jika sudah menjadi YouTuber itu akan menjadi jutawan, akan menjadi milioner gitu ya. Ya harapannya sih kita selalu berbaik sangka ya kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bisa menjadi sesuatu yang mungkin di luar praduga kita. Namun memang mau nggak mau kita juga harus bisa berpikir secara objektif gitu ya, mengukur kemampuan kita, mengukur kondisi kita. Nggak semua YouTuber itu kaya, termasuk saya ya. Saya ini YouTuber yang dibilang pas-pasan aja. Pas-pasan gimana bang? Ya pas-pasan. Hasil dari nge-YouTube ya untuk biaya operasional ini aja udah cukup gitu. Loh, lebihnya masa nggak ada bang? Ada. Lebihnya saya suka gitu ya. Lebihnya saya bisa gembira, lebihnya saya bisa bahagia karena bisa memberikan suguhan-suguhan yang menarik untuk teman-teman. Apalagi yang memberikan komentar positif. Waduh, aku tambah semangat. Harapannya jadi seorang kreator YouTube itu selalu mendapatkan support yang positif, perhatian yang baik dari para viewer, sehingga para konten kreator akan jauh lebih bersemangat dalam membuat konten-konten baru. Namun yaitu tadi teman-teman, semua channel YouTube, sekali lagi ya, semua channel YouTube juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya haters, apapun channelnya ya. Apakah channel si ini, si itu, si ono gitu. Semuanya punya, termasuk VRK ya. VRK ini banyak sekali hatersnya, baik dari kalangan viewers YouTube biasa maupun juga dari kalangan konten kreator lain. Saya sih menghadapi hal yang seperti itu cukup ketawa, senyum aja teman-teman. Saya nggak bakalan mati gitu ya, saya nggak bakalan usai, nggak bakalan selesai karena haters ya. Jadi haters bagi saya adalah cambuk semangat ya untuk lebih meningkatkan kualitas tayangan-tayangan di channel VRK. Oleh karena itu saya juga menghargai yang membenci saya gitu ya, yang nggak suka dengan saya, ya tetap saya hargai. Tetap saya apresiasi ya, apapun itu. Karena yang namanya jadi YouTubers itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya pembenci gitu ya. Tidak bisa dilepaskan dari yang namanya istilah yang tidak suka gitu. Semuanya ada. Channel apapun, termasuk mungkin channel favorit teman-teman semuanya. Wah, aku favorit bang, aku ngefans dengan channel A, B, C, D, wes pokoknya kalau nggak itu nggak mantep, pokoknya itu yang terbaik. Itu menurut kalian. Itu menurut kalian ya. Di sudut mata orang lain itu bisa menjadi 180 derajat dari apa yang kalian pikirkan, termasuk channel saya gitu ya. Sebagian orang menganggap channel saya ini bagus tayangannya gitu ya, dengan seperti ini seperti itu. Namun di sisi lain channelku ini channel nggak ada apa-apanya gitu, cuman sampah gitu ya. Itu hal yang wajar saja teman-teman, karena di kehidupan apalagi di dunia sosial ya, di dunia media sosial maksud saya, apapun itu nggak ada istilahnya yang aman-aman saja dari serangan-serangan haters. Apakah di FB, apakah di IG, atau di Twitter gitu ya, dan lain sebagainya dan sebagainya.
ada orang yang sok kepo, dan itu hal yang biasa. Untuk teman-teman yang menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, terutama konten-konten kreator, ya slow saja gitu loh. Mereka itu siapa gitu loh. Anggap saja mereka itu bukan siapa-siapa gitu loh. Kalian bisa berdiri, kalian bisa membuat sebuah channel YouTube itu karena hasil kerja keras kalian masing-masing, bukan karena si A, B, C, D ya. Termasuk juga teman-teman yang lain ya yang pengen membuat channel YouTube. Jangan dipikir terlalu lama teman-teman, langsung bikin aja gitu loh. Wah, nanti kalau nggak bisa berkembang gimana bang, nanti prosesnya susah. Ya semuanya susah. Kalau dari awal ya memang semuanya susah gitu. Namun itulah, semuanya butuh proses, dan proses itu tentunya akan menghasilkan sesuatu hasil di kemudian hari. Baiklah teman-teman, sepertinya kita akan segera sampai ya di lokasi tujuan. Jadi sekitar 10 menit lagi ya kita akan sampai di sebuah lokasi rumah yang disebut rumah hantu Gresik. Saya sih juga cukup penasaran gitu loh, sajane seperti apa sih gitu loh tempat tersebut. Untuk teman-teman semuanya yang di pagi hari terbiasa sarapan, monggo sarapan pagi. Diudek wedange gitu ya, diudek kopinya, diaduk kopinya, diseruput dengan hati yang lega gitu ya, karung rokoti jagung bakar. Apaan bang rokoti jagung bakar? Maksud saya dengan apa ini, makan jagung bakar gitu loh. Kalau orang Jawa bilang ngerokoti. Ngerokoti itu makan jagung yang langsung dengan itu loh, apa batangnya itu loh, apa itu janggelnya, apa itu ya, yang seperti itu loh, itu ngerokoti kalau orang Jawa. Enggak bang, aku sarapan dengan rawon kok ya, wis jan mantap. Aku rambut KI gitu ya percuma. Ngomong tak kok. Wes. Baiklah teman-teman, ini hanya sekedar cuap-cuap ya di pagi hari, mengiringi perjalanan kita menuju ke lokasi. Karena kalau motovlog ya diem tanpa ada suara, yo lebih baik tidur aja. 8 menit kita akan sampai teman. Kita coba mempertambah ya kecepatannya 60 km per jam aja. Kita sudah di wilayah Menganti. Ini teman-teman, Menganti Gresik ya. Di sepanjang jalur ini memang terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasional, tempat-tempat nongkrong gitu ya, warung-warung kopi banyak. Karena kota Gresik ini disebut kota 1000 warung kopi. Dan itu memang betul ya. Kalau teman-teman main-main ke kota Gresik, Surabaya dan sekitarnya, itu nggak bakalan kebingungan jika tengah malam, jika dini hari mencari warung kopi buka. Karena di wilayah kota Gresik, Surabaya dan sekitarnya itu warung kopinya itu los gitu ya, 24 jam menyambut para customer. Dan ini memang terkadang sangat saya dapat rasakan ya perbedaannya ketika saya keluar kota. Karena kalau saya bikin konten keluar kota itu untuk mencari warung kopi yang seperti di wilayah Gresik, Surabaya dan sekitarnya itu susah. Susahnya minta ampun ya. Kalau di Gresik ini sepanjang jalan itu pasti ada aja gitu warung kopi yang buka 24 jam gitu. Namun di kota-kota tertentu, di jam-jam tertentu juga ya, aduh susahnya minta ampun. Susah gitu loh nyari warung kopi.
tidak semudah yang berada di wilayah ini. Mungkin di antara teman-teman ke Gresik, saya pernah ke Gresik kak Bang misalnya ya, saya pernah ke Gresik kok Bang dulu waktu berziarah wali gitu. Ya betul, karena memang di Gresik ini terdapat banyak sekali situs-situs makam teman-teman, makam bersejarah ya, yang menjadi wisata religi. Namun di sisi lain kota Gresik kondisinya seperti ini ya. Kita sudah berada di samping kanan kita itu ya Palem Pertiwi. Kita nggak masuk situ. Ngapain ya masuk situ? Empat menit teman-teman kita akan sampai ya di lokasi ini, di lokasi yang kita tuju maksudnya. 4 menit. Biasanya di areal depan itu udah mulai macet banget biasanya ya, ramai banget biasanya jam-jam segini. Mudah-mudahan lancar gitu. Baik, kita belok kanan ya. Ini masuk ke dalam sebuah gang, namun biasanya di sini ramai banget, teman-teman. Saya juga nggak tahu ya titik persisnya di mana yang disebut rumah hantu Gresik itu. Yo, mugo-mugo aja ketemu. Mudah-mudahan aja ketemu. Jujur teman-teman, aku belum sarapan nih. Melihat banyak orang jualan di sini, perutku jadi kriuk-kriuk gitu. Waduh, di situ ada nasi babat juga ya, Rek. Tutup tapi ya. Buka ya, Bos. Piye ki mangan sih kok gak lanjut ya, guys. Lanjut dulu aja. Ngawur aja. Ke tempat tujuan belum selesai kok udah mau makan, gimana ini? Empat menit, 3 menit kita akan nyampe di titik tujuan. Di mana sih saja nih? Aku penasaran ya. Di area rame ternyata teman-teman. Bangunan tersebut. Ini wilayah perkampungan rame gitu. Di mana ya? Sebentar. Saya tak tengok-tengok ya. Mudah-mudahan ketemu. Berada di areal penduduk ya, padat penduduk maksudnya lokasinya, karena titiknya nggak jauh dari sini teman-teman. Bismillah, semoga ketemu sehingga perjalanan saya tidak sia-sia. Nanti jika memungkinkan saya akan membuat 2 sesi teman-teman,
vlog siang dan malam ya. Dan sudah ketemu teman-teman. Jadi lokasinya persis di samping kiri kita ya. Ini dia. Nah ini loh. Ini dia yang disebut rumah hantu Gresik. Oh ternyata di sini. Baiklah. Oke teman-teman, kita istirahat di mana ini? Baik teman-teman, saya akhiri ya video saya kali ini. Saya akan siap-siap dulu untuk bikin konten. Matur nuwun, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video saya kali ini. Sekali lagi saya mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.